Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik-baik saja. Semangat Allahu Akbar. Masya Allah, alhamdulillah. Udah siap belajar ya? Iya. Coba kalau sudah siap belajar, Ibu pengen cek kalian fokus atau tidak. Ya, perhatikan Ibu berbicara kalau Ibu ngomong ya atau bilang oke, kalian ikuti. Misalkan kalau kata Ibu, oke, pegang kuping, kalian pegang kuping. Tapi kalau nggak ada kata-kata oke-nya, berarti nggak usah. Pegang telinga. Oke, nggak ada oke-nya. Berarti belum fokus. Karena hampir semuanya pegang telinga. Oke, pegang kepala. Udah fokus berarti ya. Alhamdulillah. Berarti kalian sudah siap untuk menerima materi untuk minggu ini. Bertemu lagi dengan pelajaran coding dan kecerdasan artifisial yang diintegrasikan ke dalam mata pelajaran informatika. Masih ingat gak materi minggu lalu? Coba tentang apa? Masya Allah, berarti masih hafal. Coba kalau masih hafal, apa itu berpikir komputasional? Berpikir kritis untuk mencari solusi dari suatu permasalahan. Coba sekarang satu orang yang masih ingat tentang literasi digital. Acungkan tangan siapa? Silahkan, Siti Muslimah. Jadi literasi digital itu kita membaca artikel melalui handphone ataupun yang lainnya. Betul, betul gak? Berarti kalian masih ingat apa itu berpikir komputasional dan literasi digital. Nah sekarang kita masuk ke materi masih di ada hubungannya dengan kecerdasan artifisial atau AI, yaitu rekayasa prompt ya untuk kreasi konten. Tapi maaf, sebelum Ibu lanjut, Ibu lupa belum ngecek kehadiran kalian. Ibu cek dulu kehadiran kalian ya. Coba Ain Siti Marwah, kemudian Alia, selanjutnya Amelia, Angelina, terus Anita Sari, Ayu, Haifa, oh sakit, kemudian Kajni, Kusuma, kemudian Neng Sarah, selanjutnya Rizka, Rismawati, kemudian Sopi, Siti Muslimah, Najwa, Kajni, Sri Rahayu, Sri Yuni, dan Zahra. Ada beberapa yang nggak sekolah ya barusan. Oke. Nah sekarang kita lanjut lagi ke materi yang barusan Ibu bilang tentang rekayasa prompt untuk kreasi konten. Ada yang pernah mendengar kata prompt nggak? Prompt. Ya. Prompt itu apa? Ada yang pernah dengar nggak? Coba apa kira-kira? Perintah. Perintah dalam hal apa? Oke. Jadi ketika kalian sering menggunakan AI? Berarti kalau sering kalian sudah terbiasa menginputkan prompt. Ya. Nah, itu kan perintah tadi kata kalian. Oke, berarti kalian sudah tahu prompt apa ya. Nah, selanjutnya Ibu punya gambar. Coba lihat, perhatikan. Ini Ibu menampilkan
gambar hasil konten dari AI. Ini kira-kira promptnya apa ya? Ada yang tahu nggak? Berarti ibu itu butuh LKPD, tapi LKPD-nya bukan dari kata-kata, tidak berupa kata-kata, tapi secara visual, yaitu gambar. Kan di sini LKPD berpikir komputasional. Ya, ini LKPD kalian minggu lalu kan, tapi kalian nggak tahu LKPD ini ibu buat menggunakan AI, menggunakan ChatGPT yang magic gambar. Ya, promptnya apa? Promptnya itu berarti saya adalah guru KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Saya membutuhkan LKPD tentang berpikir komputasional, diantaranya ada dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, algoritma. Saya membutuhkan berupa gambar-gambar, diantaranya adalah membuat jus buah-buahan, menyusun pakaian di lemari, sampai ke menyelesaikan pekerjaan rumah, gitu ya. Nah, hasilnya itu seperti ini, tapi kalau ibu menginputkannya hanya gini, saya membutuhkan LKPD berpikir komputasional, kira-kira akan seperti ini nggak munculnya? Kenapa? Tidak lengkap, masih terlalu umum. Nanti si AI-nya bingung. Sebetulnya ibu itu butuh LKPD yang seperti apa, jadi kurang jelas. Ya nanti keluarnya terlalu umum gitu. Jadi ini ya, ini menggunakan AI. Oke, mengapa hasil AI bisa berbeda meskipun pertanyaannya mirip? Coba, ada yang tahu nggak mengapa hasil AI bisa berbeda meskipun pertanyaannya mirip? Ada yang tahu nggak? Coba, ada yang tahu nggak mengapa hasil AI bisa berbeda? Oke. Versi kata katanya itu apa sih namanya teh berbeda, bisa jadi kan perintahnya berbeda kan, hasilnya juga bakal berbeda gitu. Tergantung kata-kata atau prompt yang kita inputkan begitu. Berarti kalau misalkan prompt yang kita inputkan kurang jelas, keluarnya juga nanti sesuai yang prompt itu yang kita inputkan, yang kita perintahkan. Betul nggak? Kalau misalkan Ica nih menginputkan promptnya hanya misalkan pengertian prompt, nanti keluarnya terlalu luas. Tapi kalau misalkan menginputkannya pengertian prompt untuk mencari informasi yang dibutuhkan tentang misalkan coding dan kecerdasan artifisial, kemudian secara detail yang lainnya diinputkan, maka nanti keluarnya pun akan jelas ya. Oke, kemudian selanjutnya ibu akan menampilkan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yang pertama menjelaskan konsep rekayasa prompt dalam AI. Yang kedua merancang prompt untuk menghasilkan konten kreatif. Yang ketiga mengevaluasi efektivitas prompt berdasarkan hasil output AI. Menyajikan hasil kreasi konten dan refleksi proses. Itu tujuan pembelajarannya ya. Apa itu rekayasa prompt? Ya meskipun tadi kalian sebagian besar sudah tahu, tapi ibu mau menyampaikan lagi. Jadi rekayasa atau prompt AI itu perintah atau instruksi yang diberikan kepada sistem AI atau kecerdasan artifisial yang menghasilkan respon yang sesuai.
teknik merancang instruksinya itu yang tepat, harus tepat ya, agar AI menghasilkan respon sesuai tujuan kita. Kalau tidak tepat atau kurang tepat, kita menginputkannya terlalu umum, maka apa yang kita mau itu tidak akan keluar. Ya, tidak akan sesuai. Kemudian analoginya seperti memberi arahan jelas kepada asisten. Kalau kalian tidak memberikan arahan yang jelas, misalkan cuci piring, dia hanya akan mencuci piring tanpa membilasnya, tanpa menyimpan lagi ke tempat piringnya, ya. Kemudian peran prompt dalam AI. Prompt sebagai jembatan antar ide dan output AI. Kemudian semakin jelas dan spesifik prompt, maka semakin baik hasilnya. Unsur pentingnya itu apa? Yang pertama, perintah utama, ya. Konteksnya harus jelas. Format outputnya pun, format output itu ada teksnya, ada tabel, ada ide konten, ya. Kalau kalian butuh gambar, saya butuh gambarnya, harus diketik di sana. Gaya bahasa target audiensnya harus jelas. Contoh prompt yang buruk atau baik, ya, ada yang buruk, ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang baik. Prompt yang kurang baik itu membuat artikel, kan membuat artikel teknologi. Yang namanya teknologi luas gak sih? Ya. Nih, buat artikel teknologi tentang apa? Teknologi itu banyak. Ya, teknologi itu banyak. Kalau yang prompt yang baik, ini sudah detail, lihat. Buat artikel 300 kata tentang dampak AI pada bidang kesehatan. Gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa-siswi SMA. Nah, dia akan detail keluarnya nanti. Bisa membedakan antara prompt yang kurang jelas dan prompt yang jelas. Kemudian ada strategi rekayasa prompt. Gunakan kata kerja yang jelas. Berikan detail spesifik, yaitu apa? Jumlah katanya, gaya bahasanya seperti apa, target audiensnya mau seperti apa. Jika perlu, minta beberapa versi. Kemudian ini kreasi kontennya ya, penerapannya. Nanti Ibu akan memberikan LKPD yang harus kalian kerjakan. Di antaranya Ibu menyediakan 3, yaitu tentang kampanye sosial anti bullying. Yang kedua, konten edukasi, yang literasi digital, dan tentang apa tadi? Kebersihan sekolah. Ya, ada 3. Nanti kalian boleh pilih yang mana aja, terserah kalian. Ya, oke, LKPD-nya Ibu kirim ke grup ya. Ini kan kalian sudah duduk per kelompok belum? Sudah Ibu lihat? Nah, karena minggu kemarin sudah kita bentuk kelompoknya, kalian sudah duduk per kelompok. Nah, Ibu sekarang kirim LKPD-nya ke grup. Oke, Ibu kirim LKPD-nya ke grup. Oke, silahkan cek, sudah Ibu kirim, ada nggak? Coba baca dulu LKPD-nya, mengerti nggak? Nah, Ibu tampilkan sebentar LKPD-nya. Atau dari sini aja lah. LKPD. Sudah dibaca belum? Sudah dibuka? Sebentar, tunggu ya. LKPD. Nah, itu judulnya LKPD rekayasa prompt ya. Nah, nanti ada 2 prompt di sana yang harus kalian analisis ya. Ada prompt A itu tentang buat cerita tentang sekolah. Yang kedua, tulislah sebuah cerita pendek tentang pengalaman siswa baru di SMA yang berusaha menyesuaikan diri dengan teman-teman barunya. Diskusikan dengan teman kelompok perbedaan antara prompt A dan B.
Ya, kemudian selanjutnya kalian merancang prom kreatif dari yang tadi, yang ketiga konten yang Ibu kasih tentang kampanye sosial anti bullying, meningkatkan literasi digital dan jagalah kebersihan sekolah. Nah, temanya apa nanti? Kalian inputkan prom awal. Kalau ada revisian, kalian kerjakan revisi promnya seperti apa. Ya. Sok, sambil berjalannya kalian diskusi, kalau ada yang kurang paham, silakan boleh ditanyakan. Selamat mengerjakan ya. Oh ya, sambil Ibu nilai ya. Kalau nggak ngerti tanyain aja ya. Ini siapa aja? Zahra, Rizka, Syakira, sama Fitri. Kemudian Marwah, Kak Jeni, Tanda ya, satu lagi Sopi. Ngerti nggak? Oh, udah ngerti, alhamdulillah. Kelompok ini udah ngerti? Oke. Siapa aja? Sarah, Ica, Nazwa, Nadia, oh ya, kalian tuangkan aja, boleh menggunakan PowerPoint, boleh menggunakan apa yang biasa kalian pakai apa? Canva ya? Canva, terus kalau kalian misalkan Bu boleh nggak dicatat aja karena nggak ada kuota, boleh ya. Terserah kalian dituangkan ke dalam apa. Boleh. Kenapa Najwa? Coba apa pertanyaannya? Kalau untuk prom revisi itu kita ngejelasin secara sedetail mungkin kan ya dari prom awal. Betul. Okay. Iya. Kalau prom awal kalian kurang jelas menurut kalian, berarti harus direvisi gitu. Paham nggak? Betul. Serinci mungkin berarti iya, ya Ibu. Betul. Sama juga harus ada pembandingnya gitu. Betul. Oh. Paham? Paham Ibu. Tapi temanya harus tetap sama ya? Iya. Temanya kalian ambilnya tentang apa? Literasi digital. Berarti tentang itu. Oh ya Ibu. Ya. Makasih Ibu. Sama-sama. Boleh. Ini kan kita tuh disuruh
menganalisis antara dua prom. Nah, terus kan nanti kita tuh disuruh cari prom mana yang lebih efektif. Boleh nggak di pas penjawabannya itu kita per poin gitu. Mengapa prom B misal mengapa prom B itu lebih efektif karena satu misal instruksinya lebih jelas. Betul. Yang kedua kualitas kontennya menjadi lebih baik seperti kayak gitu boleh? Bisa. Sangat amat bisa. Iya, sama-sama. Sudah selesai belum? Sedikit lagi. Oke, kita presentasi aja yuk. Kita mulai presentasi. Tadi siapa yang memilih konten anti bullying? Oke, silakan maju ke depan. Ibu di sini ya menilai kalian. Yang lain perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin berbicara, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 4 orang. Di sini kelompok kami mengambil tema konten kampanye sosial anti-bullying. Sebelum melanjutkan ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Muslimah. Nama saya Rima Nuryanti. Nama saya Haninda Putri Nabila. Nama saya Nur Hasanah Fauzia. Baik, di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang tema konten kampanye sosial anti-bullying. Pada bagian 1, di sini kami memahami analisis prom. Terdapat 2 perbedaan antara prom A dan prom B yang akan dijelaskan oleh teman saya. Pada bagian A, perbedaan prom A dan prom B. Prom A tentang buat cerita tentang sekolah. Menurut kelompok kami, karena terlalu umum sehingga tidak memberikan arah yang jelas pada AI. Sedangkan prom B, tuliskan sebuah cerita pendek tentang pengalaman siswa baru di SMA yang berusaha menyesuaikan diri dengan teman-teman barunya. Gunakan bahasa yang menyenangkan, sertakan dialog, dan akhir dengan pesan moral. Hal ini menurut kami lebih spesifik karena menentukan tokoh, setting, gaya bahasa, struktur, dan juga tujuan atau pesan moral. Nah, hasil dari diskusi kelompok kami ternyata prom B itu lebih efektif untuk digunakan. Mengapa prom B lebih efektif untuk digunakan? Dilanjut akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada bagian B, mengapa prom B lebih efektif? Hal ini karena prom B memberikan instruksi yang detail dan terarah, sehingga hasil yang diperoleh lebih sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, prom yang jelas juga dapat meningkatkan kualitas konten yang dihasilkan. Pada bagian C, setelah berdiskusi, kelompok kami juga mendapat ciri-ciri prom yang baik. Pertama, prom harus spesifik dan jelas, yaitu dengan menentukan tema, gaya, bahasa, serta tujuan. Kedua, prom perlu dibuat terstruktur, yakni dengan menyebutkan langkah, format, atau detail yang diinginkan. Terakhir, prom harus sesuai tujuan, sehingga dapat mengarahkan AI untuk menghasilkan konten yang tepat. Dilanjut kepada bagian 2, yaitu mengaplikasikan. Nah, di sini kami itu mengambil tema konten kampanye sosial anti-bullying. Pada prom awal, kelompok kami itu memerintah dengan kata-kata buat poster tentang bullying. Tetapi hasilnya itu tidak sesuai dengan yang kelompok kami harapkan. Hasil AI-nya itu poster menjadi lebih umum dengan teks stop bullying saja.
Kemudian kelompok kami merevisi prom tersebut, buat poster digital kampanye anti bullying untuk siswa SMA dengan slogan Stop Bullying, Be a Friend. Gunakan ilustrasi remaja saling mendukung, warna cerah dan gaya modern. Ternyata hasil dari prom revisi AI kelompok kami itu, hasil posternya itu menjadi lebih konstekstual, lebih menarik, slogan menjadi lebih kuat, visualnya itu menjadi sesuai dengan tema. Terdapat juga perbedaan antara prom awal dan prom revisi. Pada prom revisi, hasilnya itu lebih fokus, sesuai target audiens, serta pesannya menjadi lebih kuat. Di sini kami telah menyampaikan seluruh hasil diskusi kelompok kami. Saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Jadi apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan dipertanyakan saat ini. Oke, silakan, ada yang mau bertanya? Oke, Amel. Silakan Mel, pertanyaannya apa Mel? Baik, izin bertanya kepada kelompok 1. Nah, jika sebuah kelompok hanya membuat prom tentang buatlah poster tentang bullying, nah, tetapi hasil AI sering terlalu umum. Nah, bagaimana cara memperbaikinya prom tersebut agar lebih efektif sesuai prinsip rekayasa promnya? Terima kasih. Sok diskusikan dulu. Berikan kami waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu ya. Tadi pertanyaannya apa? Bagaimana cara memperbaiki prom tersebut agar lebih efektif? Oh, jadi kumaha sih carana agar AI agar spesifik gitu ya? Kan ini saya bertanya supaya prom yang di awal itu menjadi prom yang lebih spesifik. Gimana di AI mas sering umum dengan kata luas. Jadi promote kumaha sih biar lebih spesifik, supaya lebih detail. ya jawab. Baik, izin menjawab untuk Amel. Tadi itu kan pertanyaannya bagaimana sih caranya memperbaiki prom tersebut agar lebih efektif dan sesuai dengan rekayasa prom. Nah, jadi jawabannya tuh kayak promnya tuh perlu diperjelas dengan lebih detail agar audiens, pesan dan gaya medianya tuh terpenuhi gitu. Contohnya seperti buat poster digital kampanye anti bullying untuk siswa SMA dengan slogan Stop Bullying, Be a Friend. Gunakan ilustrasi remaja saling mendukung, warna yang cerah dan gaya yang modern. Nah, dengan detail-detail tersebut, si AI itu akan menghasilkan poster yang lebih relevan dan menarik serta lebih bagus gitu, dan sesuai dengan tujuannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga jawaban kami itu memuaskan ya. Jadi cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 ya. Sekarang tadi ada yang memilih konten literasi digital nggak? Oh ada, silahkan maju ke depan. Tadi kelompok 1 luar biasa ya, kita dengarkan dari kelompok selanjutnya. Terima kasih Ibu. Mohon perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini
kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami melalui presentasi, analisis yang kami dapat tentang Prom A dan Prom B dengan tema meningkatkan literasi digital. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing, dimulai dari yang paling kanan. Perkenalkan, nama saya Ica Lutfi Al-Aulia. Perkenalkan, nama saya Nadia Antika. Perkenalkan, nama saya Anita Sari. Dan saya sendiri Najwa Alwi Safira. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita mulai saja presentasi, dan untuk rekan-rekan dimohon untuk memperhatikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti akan dibuka sesi tanya jawab di akhir. Pada bagian A, perbedaan Prom A dan Prom B. Prom A yang berisi buatlah cerita tentang sekolah. Menurut kelompok kami, itu terlalu luas bahasanya sehingga tidak spesifik. Prom B yang berisi tuliskan sebuah cerita pendek tentang pengalaman siswa baru di SMA yang berusaha menyesuaikan diri dengan teman-teman barunya. Gunakan bahasa yang menyenangkan, serta dialog dan akhir dengan pesan moral. Itu lebih spesifik, menentukan tokoh siapa, tempatnya di mana, gaya bahasanya, dan tujuannya jelas. Berisi pesan moral. Untuk bagian B, mengapa Prom B lebih efektif? Menurut kelompok kami, karena membatasi ruang interpretasi agar hasil AI lebih relevan dengan kebutuhan. Untuk bagian C, ciri-ciri prom yang baik menurut kelompok kami, yang pertama spesifik dan jelas, kedua terstruktur, dan terakhir sesuai tujuan. Nah, tema konten yang kelompok kami ambil yaitu meningkatkan literasi digital. Prom awal yang dipakai kelompok kami adalah buat artikel tentang literasi digital. Ternyata hasil AI yang kelompok kami dapat adalah artikel terlalu umum dan berisi definisi singkat. Lalu, kelompok kami melakukan prom revisi, yaitu tuliskan artikel singkat untuk siswa SMA tentang pentingnya literasi digital, cara mengenali berita hoaks, etika bermedia sosial, dan manfaat belajar online. Gunakan bahasa sederhana dan contoh nyata. Dan ternyata hasil AI revisinya adalah artikel lebih relevan untuk remaja, berisi tema konten yang kelompok kami ambil yaitu meningkatkan literasi digital. Prom awal yang dipakai kelompok kami adalah buat artikel tentang literasi digital. Nah, ternyata hasil AI yang kelompok kami dapat adalah artikel terlalu umum dan berisi definisi singkat. Lalu kelompok kami melakukan prom revisi, yaitu tuliskan artikel singkat untuk siswa SMA tentang pentingnya literasi digital, cara mengenali berita hoaks, etika bermedia sosial, dan manfaat belajar online. Gunakan bahasa sederhana dan contoh nyata. Dan ternyata hasil AI revisinya, artikel lebih relevan untuk remaja, berisi tips praktis, dan mudah dipahami. Lalu, perbedaan atau peningkatan hasil revisi kelompok kami itu hasilnya lebih fokus sesuai kebutuhan siswa dan lebih edukatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Yang mau ditanyakan? Izin bertanya pada kelompok 2. Sebuah format ditulis buat artikel tentang literasi digital, hasil AI terlalu umum dan kurang bermanfaat bagi siswa. Apa strategi rekayasa format yang bisa digunakan agar artikel lebih fokus dan sesuai kebutuhan siswa SMA? Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya, tadi itu kan dia itu nanya tentang strategi biar AI-nya itu lebih umum, kan biar bermanfaat juga bagi siswa. Gimana kalau gini? Strateginya adalah menambahkan tujuan audiens dan detail isi artikel.
Terus kita kasih contoh. Contoh perbaikannya. Mau dijawab sama siapa? Nah, bisa juga kayak gini. Tuliskan artikel singkat untuk siswa SMA. Dijawab sama siapa? Izin menjawab ya sebelumnya pertanyaan dari Lia tentang strategi yang dilakukan untuk prom ini. Jawaban dari kelompok kami, strateginya adalah menambahkan tujuan, audiens, dan detail isi artikel. Contoh perbaikannya seperti tuliskan artikel singkat untuk siswa SMA tentang pentingnya literasi digital. Jelaskan cara mengenali berita hoaks, etika bermedia sosial, dan manfaat belajar online. Gunakan bahasa sederhana dan beri contoh secara nyata. Dengan detail ini, artikel akan lebih fokus, praktis, dan bermanfaat untuk siswa. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Oke, jika tidak ada, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan yang luar biasa ya. Terus ada yang memilih konten tentang kebersihan sekolah nggak tadi? Oke, ada, silakan maju ke depan. Ya, ini kelompok terakhir yang maju ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3, di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil dari kerja kelompok di LKPD kelompok kami dengan tema jagalah kebersihan sekolah. Di antaranya ada analisis prom, kemudian mengaplikasikan, dan yang terakhir ada refleksi. Mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kajni Peral dan rekan-rekan saya. Saya Sofi Nuraini. Saya Sanda Setiawati. Saya Aisyati Marwah. Kita akan mulai dari yang pertama dulu, yaitu analisis prom yang akan disampaikan oleh rekan saya. Yang pertama yaitu perbedaan prom A dan prom B. Menurut kelompok kami, prom A yang berisi buat cerita tentang sekolah itu terlalu umum dan tidak memberikan arah yang jelas. Sedangkan untuk prom B yang berisi tulisan sebuah cerita pendek tentang pengalaman siswa baru di SMA yang berusaha menyesuaikan diri dengan teman-teman barunya. Gunakan bahasa yang menyenangkan, sertakan dialog, dan akhiri dengan pesan moral. Lebih spesifik dan sangat detail sehingga memberikan informasi yang jelas. Mengapa prom B lebih efektif? Menurut kelompok kami, prom B jauh lebih efektif karena arahnya lebih jelas dan detail. Jadi, hasil yang dibuat pun bisa lebih bermakna, nyambung dengan tujuan, serta lebih menarik untuk dibaca atau dilihat. Ciri-ciri prom yang baik yaitu yang pertama, jelas dan terstruktur, bahasanya runtut, gampang dipahami, dan juga tidak membuat kita bingung. Yang kedua, sesuai dengan tujuan, bisa benar-benar mengarahkan AI supaya hasilnya pas dengan yang diinginkan, bukan malah melebar kemana-mana. Contoh pengaplikasiannya adalah ada tema konten tentang kebersihan sekolah, hasil AI-nya poster umum dengan teks keep clean. Mohon maaf, keep clean. Prom revisinya adalah buat poster digital bertema jagalah kebersihan sekolah. Tampilkan ilustrasi siswa membuang sampah pada tempatnya. Gunakan slogan bersih sekolahku, sehat diriku dengan warna cerah dan gaya kartun. Hasil AI revisinya buat poster lebih kontekstual, visual sesuai siswa.
membuat sampah slogan kuat. Ada perbedaan dan peningkatan, hasil lebih menarik sesuai budaya sekolah, pesan lebih jelas. Oke, mungkin hanya segitu saja penjelasan dari kelompok kami. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Ada yang mau bertanya? Ada. Silakan. Izin bertanya, prom awal kan buat poster tentang kebersihan sekolah yang menghasilkan desain yang biasa saja. Bagaimana cara mengoptimalkan prom tersebut agar AI menghasilkan poster yang lebih menarik dan sesuai konteks sekolah? Terima kasih. Silahkan. Baik, izin berdiskusi terlebih dahulu. Terus kita itu contohnya tuh kayaknya kayak gini deh, buat poster digital yang bertema jagalah kebersihan sekolah, kayak gitu kan? Ya benar-benar. Gitu aja deh. Jadi hasilnya itu pasti bakalan lebih kontekstual, jadi kayak menarik banget gitu kan. Terus ditambahin slogan juga gak sih? Ya slogan kayak gimana coba? Kayak bersih sekolahku sehat diri. Oh iya, nah itu. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Fitri. Prom perlu diperkuat menggunakan slogan, target audiens, juga elemen visual. Contohnya yaitu kita membuat poster digital dengan bertema jagalah kebersihan sekolah. Kemudian bisa juga dengan menampilkan ilustrasi siswa SMA yang sedang membuang sampah pada tempatnya. Kemudian bisa juga ditambahkan slogan dengan contoh seperti bersih sekolahku, sehat diriku. Kemudian untuk menciptakan hasil yang lebih menarik, bisa digunakan warna-warna yang cerah dengan gaya kartun ataupun animasi. Sehingga hasilnya akan lebih kontekstual, menarik, dan sesuai dengan budaya sekolah di lingkungan kita. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan maupun kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah maju ke depan. Semuanya sangat luar biasa ya. Menyampaikan hasil diskusinya dengan sangat jelas. Jadi gimana, kalian semua sudah paham? Cara penggunaan prom yang baik. Ya, ada yang bisa menyimpulkan gak sih? Jadi prom itu apa? Harus seperti apa? Juga menggunakan prom tersebut. Coba ada yang bisa menyimpulkan gak? Prom itu apa? Dengan bahasa kalian aja, nggak apa-apa. Ada? Oke, Jia, silakan Jia. Jadi yang saya pahami dari apa itu prom, jadi prom adalah perintah atau acuan kita terhadap AI gitu. Jadi apa yang kita mau tuh kita bisa salurkan lewat prom tersebut. Nah, prom itu ada dua macam, yaitu ada yang lengkap dan detail dan ada juga yang emang terlalu umum gitu. Nah, agar kita mendapat hal atau misalnya kita akan membuat poster nih. Nah, itu tuh harus kayak detail, harus sesuai dengan apa yang kita inginkan, harus spesifik dan kayak bener-bener harus lengkap gitu. Dan sedangkan yang umum tuh kayak misalnya kayak tolong buatin poster. Ya kan kita nggak tahu ya, itu harus bener-bener harus kayak gimana sih posternya. Nah, jadi membuat prom itu harus secara lengkap dan secara spesifik. Begitu yang saya pahami. Terima kasih Fauzia. Setuju nggak apa yang disampaikan Fauzia? Setuju. Oke.
Nah, sekarang ada refleksi, Ibu sudah buat di Google Form ya. Silahkan sama Ibu di-share ke grup, silahkan cek dan silahkan isi. Ya, itu refleksi pribadi ya, apa pemahaman kalian tentang penggunaan prom ini. Silahkan kerjakan, waktunya hanya 1 menit. Nah, cuma 2 pertanyaan ya? Mudah kan? Udah selesai? Oke. Nah, sekali lagi Ibu simpulkan, betul apa kata Jia tadi ya. Prompt itu perintah yang kita inputkan pada AI, baik itu kalian menggunakan ChatGPT atau AI Canva dan lain sebagainya. Jadi perintahnya itu harus jelas, harus spesifik ya. Oke. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, minggu depan kita masih materi tentang prompt. Kita buat poster digital menggunakan AI. Ya, kita pakai ChatGPT. Oke? Oke. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.